Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas yaitu berupa PS tentang mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini insya Allah kurang lebih 5-7 menit kita akan membahas tentang psikologi pendidikan. Nah, di sini jadi mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah di Fakultas Tarbiyah. Jadi di sini yang diampu oleh dosen Ibu Asih, ya Ibu Asih. Di sini saya akan menerangkan beberapa pengertian psikologi pendidikan dan juga proses perkembangan. Di sini diterangkan bahasanya psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bahasanya adalah psike yang artinya jiwa. Kemudian lanjut ke kalimat yang kedua yaitu adalah logos, ya itu dari bahasanya juga yang artinya adalah ilmu. Jadi di sini dapat disebutkan bahwasanya psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Baik, dilanjutkan. Tadi sudah pengertian tentang psikologi pendidikan. Kemudian di sini kenapa kok psikologi itu dikatakan sebagai ilmu? Karena di sini saya juga pernah membaca buku itu terangkan bahasanya psikologi itu memiliki sebuah objek yang di sini objeknya adalah jiwa, ya. Jadi kejiwaan itu bisa diteliti dan juga diobservasi. Nah, semisal kita kan kadang mendengar istilah di masyarakat itu, semisal ada orang yang di situ masuk ke rumah sakit jiwa. Biasanya pandangan masyarakat itu menganggap bahwa orang itu adalah gila. Nah, ketika di sini kita sudah mengerti ilmu psikologi, bahwasanya orang itu tidak semuanya gila. Bisa jadi di situ orang tersebut itu mengalami gangguan psikis atau gangguan kejiwaan. Nah, ini lain lagi dengan orang yang masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Nah, kemudian kita lanjut ke proses perkembangan individu. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit pengertian tentang perkembangan. Jadi perkembangan itu adalah perubahan yang dialami oleh individu atau organisme. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah kalimat individu dan organisme. Jadi di sini semisal kita memahami tentang kalimat individu adalah kita bayangkan semisal manusia, kemudian ada organisme. Nah, jadi di sini yang mengalami perkembangan itu bukan saja tentang faktor manusia saja, bisa jadi tumbuhan dan juga hewan, itu juga mengalami perkembangan. Nah, selanjutnya bisa disebutkan bahwasanya perkembangan adalah proses perubahan dari individu ataupun organisme menuju tingkat kedewasaan. Nah, di sini juga mengalami beberapa proses. Yang pertama itu mengalami tahap atau perkembangannya itu mengalami proses. Jadi di sini perkembangan tersebut itu juga mencakup perubahan fisik, psikis dan perilaku. Nah, di sini kita bisa bayangkan ya teman-teman, semisal kita melihat bayi yang lahir ke dunia, kan biasanya tidak tidak bisa kita bayangkan ya. Semisal jadi di sini perubahannya itu secara fisik. Nah, di sini ya tidak bisa kok bayi itu lahir di dunia itu langsung menjadi besar atau seumuran anak TK atau anak SD. Nah, itu bisa dibayangkan. Kemudian juga perubahannya itu secara sistematis, progresif dan berkesinambungan. Nah, di sini kalimat sistematis itu bahwasanya perkembangan tersebut itu adalah perkembangan yang secara sistem itu sudah ada pada zaman ketika bayi tersebut berada di perut seorang ibu. Nah, kemudian juga bersifat progresif. Ini juga mengalami proses-proses yang panjang. Ya, saya ingat itu di Al-Quran juga disebutkan bahwasanya ada semisal sel sperma ya, itu dinamakan tahap konsepsi. Nah, itu bertemunya sel sperma
sama dengan ovum. Itu antara laki-laki dan perempuan. Nah itu mengalami sifat progresif dan juga berkesinambungan. Ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di sini saya hanya mengambil 4 poin. Yang pertama itu faktor hereditas. Saya menunjuk mana topik. Apakah mengetahui apa itu faktor hereditas? Enggak ya. Baik, saya lanjutkan saja. Jadi faktor hereditas adalah faktor yang dibawa sejak lahir. Nah, di sini maksud dibawa sejak lahir itu adalah yang berasal dari seorang ayah dan ibu. Nah, di sini yang mengalami faktor hereditas tersebut itu bukan hanya saja kita itu membawa sifat semisal seorang ayah itu sifatnya keras atau sifat lembut, itu bisa turun ke anaknya. Nah, ini yang dinamakan faktor hereditas. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, ini juga penting. Jadi faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi perkembangan kita sendiri. Semisal kita tumbuh di lingkungan yang kotor atau lingkungan yang menurut kita tidak jelas. Maksudnya di sini semisal kita lahir di lingkungan yang kumuh atau banyak kuman. Nah, di sini semisal ada bayi lahir itu akan mengalami yang namanya hambatan pertumbuhan. Itu yang kedua, faktor lingkungan. Kemudian yang ketiga itu kematangan fungsi-fungsi organis dan psikis. Kita langsung saja ke poin yang keempat, yaitu ketentuan Tuhan. Nah, di sini perkembangan itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi juga bisa disebut dengan namanya kodrat Allah atau kepastian dari Allah. Ya, jadi di sini perkembangan itu bukan hanya saja kita itu berkembang di dalam tubuh atau dilihat secara badan, tapi juga bisa dilihat dari secara psikis atau organis yang ada di tubuh kita. Baik teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya paparkan mengenai pengertian psikologi. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini semoga mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya perkenalkan, saya Muhammad Faiz Kutiwara dari Fakultas Tarbiyah Keguruan Kampus ISIN Temanggung. Ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang pada kesempatan kali ini bisa berkumpul, bisa meluangkan waktunya untuk menemani saya pada